sama Sudarsan Glory. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan Sudarsan atau yang saya biasanya panggilnya Sansan. Sansan ini sering banget membuat konten edukasi soal saham-saham IPO dan dia nggak cuma bikin konten edukasi tapi dia benar-benar transparan kapan dia beli, berapa belinya dan kapan dia jual seperti itu. Jadi intinya uh, walk the talk ya, kayak gitu. Ya, Sansan kita mau ngobrolin soal saham IPO, mau lihat fenomena dulu. Kayaknya yang semingguan belakangan ini ada lebih dari 10 kali yang book building hampir bersamaan waktunya ya. Iya, Ci, Sansan, kenapa betul. sih kalau menurut Sansan nih lagi rame banget musim IPO di bulan Betul, Juli Ci. ini? Nah, mungkin yang pertama tuh karena kan kalau proses IPO itu kan biasanya emang agak panjang ya. Dan Mm-mm. mereka tuh ada tahap-tahapannya, rek 1, rek 2, rek 3 kayak gitu, Ci. Nah, tapi alasan terbesar kalau menurut aku pribadi ya, karena di bulan September itu ARB-nya udah simetris, Ci. Jadi mereka tuh coba kejar sebelum ARB simetrisnya dimulai. Karena kalau udah dimulai nih, itu pastinya resikonya kan makin gede. Jadi itu akan menurunkan minat investor untuk masuk ke saham IPO. Oke, jadi itu ya mungkin memanfaatkan momentum sebelum ARB berlaku simetris lagi. Ini Iya. ada yang sambil komen-komen di kolom komen kita bahas ya. Jadi selain pertanyaan yang udah saya siapin, kita bahas juga komentar ataupun juga pertanyaan dari teman-teman semua. Iya. Ini dari Andrean PR cerita gini, saya nyesel kok katanya tadi pas Maha naik nggak dijual. Nah, kalau terkait dengan saham IPO ini, Sansan emang maksudnya pernah mengalami juga kah? Menyesal jual terlalu cepat atau terlambat menjual. Ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh para trader ataupun investor yang biasanya transaksi di saham IPO, Sansan? Nah, jadi bukan hanya saham IPO lah, Ci. Semua saham sih. Kalau kita trading juga kadang kalau kita nggak jual di harga tertinggi kan ada penyesalan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah lama di saham, lama-lama udah kayak biasa sih. Dan kita tuh menyadari bahwa kita tuh nggak akan bisa jual di harga paling tinggi, beli di harga paling rendah itu nggak bisa. Nah, kalau di saham IPO, kalau aku tuh punya prinsip biasanya kalau sahamnya udah nggak kuat naik lagi, biasanya aku jual. Jadi selama ini, sebelum IPO Maha, aku tuh selalu kejar momentum jangka pendek untuk IPO. Jadi beli di harga IPO, nanti kalau misalnya arahnya kebongkar, atau udah nggak kuat naik, biasanya aku jual. Tapi khusus untuk IPO Maha ini, karena aku juga kebetulan ada kesempatan ketemu sama direksinya, terus ngobrolin mereka tuh prospeknya kayak gimana. Jadi aku tuh untuk pertama kalinya sama IPO itu aku mau coba untuk keep dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kalau Biasanya misalnya jarang ya. bukan jarang, nggak pernah malah. Ini pertama. Hmm. Mhm. Jadi emang kalau misalnya saham IPO, aku tuh rata-rata emang bukan rata-rata, semuanya aku kejar untuk momentum jangka pendek. Jadi itu menurut aku udah cara paling aman dan menurut aku works juga bagi aku. Jadi kita kumpulin dikit-dikit, lama-lama cuannya banyak juga kalau di setahunin kayak gitu. Oke, yang penting asetnya tumbuh seperti itu ya. Teman-teman Iya, yang komen live-nya buram, mohon maaf ya kalau misalnya buram, tapi dengerin suaranya aja ya. Semoga paling enggak suaranya clear ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, enggak semua perusahaan yang IPO itu cocok dan layak di hold dalam jangka waktu lama ya, betul, Sansan. Ci. Mm-mm. Mm. Baik, kalau dari Sansan sendiri, biasanya nih, kalau misalnya ada informasi perusahaan berencana IPO, apa aja sih yang bisa kita perhatiin sebagai pelaku pasar? Yang pertama tentu dia usahanya bergerak di bidang apa. Terus jumlah perolehan dana IPO-nya berapa. Terus mau dipakai buat apa, Ci? Gitu. Sebenarnya untuk pokok dari perusahaannya, ya kita harus lihat 3 hal itu. Nah, sisa-sisanya yang mendukung data pendukung kita ya, kayak underwriter-nya berapa. Terus nanti kita lihat nih porsi fixed allotment sama poolingnya berapa dan ya beberapa informasi lain lah kayak gitu. Tapi untuk pokoknya kita harus tahu perusahaannya dulu sih, Ci. Oke, yang penting harus tahu usahanya bergerak di bidang apa, seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul. Baik, ada yang komentar kalau Pak LKH ini kan nggak transaksi atau investasi di saham IPO.
pilihan masing-masing ya. Kalau Sansan tadi memang Sansan bilang untuk ambil peluang di jangka pendek aja, baru Iya, kali ini aja nih mau di hold agak lama karena emang Sansan berkesempatan untuk berbincang langsung dengan manajemennya seperti itu betul. ya. Iya, Jadi kita harus perhatiin 5 faktor ini kalau menurut Sansan: bisnisnya, kemudian dana yang iya ingin perlahan. diraih dari IPO, peruntukan dana IPO, underwriternya ada berapa, fixed allotment atau Porsi eh, fix sama poolingnya, Ci. porsinya Iya, ya, itu harus dilihat. Apa aja sih yang biasanya eh ini tuh red flag gitu kalau IPO tuh, Sansan? Jangan deh, eh, nggak usah pesen deh, gitu. Tanpa menjelek-jelekan emiten tertentu ya, tapi kita bahas secara umum aja. betul. Kalau secara umum, kalau misalnya saham itu atau perusahaan itu IPO buat tujuannya divestasi saham, Ci. Nah, itu udah red flag banget. Beberapa perusahaan sih emang ada juga yang mau divestasi, tapi nggak secara terang-terangan, Ci. Nah, kalau misalnya udah terang-terangan di prospektus, ada baiknya sih dihindari, karena ya udah terang-terangan lah. Mereka tuh mau melepas kepemilikan saham lamanya, kayak gitu, Ci. Contohnya yang IPO yang raihan dananya gede banget nih, yang market cap-nya bakalan gede nih ya. Eh, enggak, Yang yang sekarang sebelumnya tuh lagi, yang jualan keripik itu yang jelas banget tuh, Ci, divestasi. oh, Nah, kalau misalnya oh, private placement beda lagi. Itu kan emang udah disasar nih untuk investornya. Tapi kalau divestasi, dia tuh emang jualannya ke orang-orang yang kayak kita nih yang ngambil di pooling. Jadi beda lagi sama private placement. oke, itu harus diperhatiin ya. Hmm. eh Baik-baik. Hmm, menarik. Oh, mic-nya nutupin muka saya katanya, mengganggu. Oke, ini ada yang minta komentar dari Sansan. RMKO penjatahannya kok cuma 78 lot doang? Nah, iya ini rada aneh, Ci. Jadi dulu waktu udah ada IPO, itu kan ada yang namanya GPSO juga tuh saham ya. Nah, itu Hmm. penjatahannya juga lucu tuh. Dia kayak satu dua lot kayak gitulah ya, penjatahannya super cilik. Nah, di RMKO ini terjadi yang sama. Cuma yang RMKO ini lumayan menarik, Ci. Karena waktu GPSO itu ceritanya poolingnya masih sistem lama. Dia ikut sistem lama. Di mana IPO dulu itu sistem lamanya poolingnya hanya 1%. Nah, tapi kalau RMKO ini poolingnya nggak 1%, Ci. Tapi udah minimum di 20 miliar kan. Jadi sesuai ketentuan OJK di 20 miliar. Tapi nggak tahu kenapa, saya juga harus cari tahu lagi ke depannya kenapa bisa penjatahannya itu rata. Jadi RMKO ini lucu, Ci. Jadi kalau misalnya kayak aku pesan 99 juta dengan orang yang pesan 1 juta, dapatnya sama, dapat 7 atau 8 lot doang. Iya. Ya, cuma kayak gini nih ya, ya 90% arah sih hari pertama kalau biasanya kayak gini ya. Soalnya retailnya dikit. Tapi kalaupun kita bicara 90% pasti arah, hindari FOMO ya. Jadi antri di arah itu hindari banget. Kalau aku sama sekali nggak pernah sih kalau gitu. Oke, kadang-kadang kan kalau kita ikut book building atau penawaran umum gitu kan, Mm-mm. dapat allotment gitu kan, emang sedikit ya. Kalau jadi kalaupun sukses naik tuh kadang-kadang tuh suka kayak ya lotnya cuma sedikit gitu. Mm-mm. Makanya kadang-kadang begitu arahnya kelepas tuh suka kita kejar kan. Kalau menurut Sansan sendiri gimana nih behavior yang begini? Em, kalau kayak gini sih jangan ya, Ci ya. Soalnya dari pengalaman aku nih, kadang tuh emang kita bisa hoki ya. Udah dibanting dari arah, terus dia naik lagi, itu ada. Jadi keesokan harinya langsung arah kan, atau at least naik hijau. Tapi yang kayak gitu tuh cuma kayak 20%, Ci. Sisanya 80% itu pasti sebaliknya. Kita tuh menderita kerugian. Jadi ada baiknya kalau misalnya pun emang mau diarah, itu benar-benar orangnya harus siap standby untuk cut loss, dan sekuritas yang dipakai itu benar-benar cepat untuk dapat antrian awal. Karena kalau dia dapat antrian belakangan, itu diguyur udah pasti ke bawah sih. Kena guyur ya kalau lama Iya, OLT-nya. Kinerjanya. Baik, udah iya. ngomong minta komentar soal SNMA ke Sansan gimana tuh, San? Eh, Kalau tentang Cinema XX1 itu secara perusahaan ya kita tahu lah ya, bagus, dan dia juga leader dari bioskop di Indonesia. Cuma untuk dana IPO-nya sendiri itu kan jumbo ya, Ci ya.
Terus Mm-mm. dia juga udah bagi dividen di tahun 2022 dan 2023 ini, dan itu gede juga dividennya. Jadi ibaratnya kalau kita jadi investor, juga sebenarnya cash di perusahaan tersebut tuh udah quote unquote tuh agak kering ya, karena udah dibagiin tuh banyak banget. Nah, kalau untuk saat ini, aku sih belum mutusin juga ya mau beli atau enggak, masih bimbang juga dan tanya-tanya beberapa investor senior juga, jadi masih bimbang. Cuma menurut aku kalau di CNMA ini kan ada ini juga SWF Singapura ya di situ ya. Kalau dari Mm-mm. pengalaman aku, misalnya ada SWF Singapura di situ, dalam momentum jangka pendek tuh biasanya dibawa turun dulu, Ci. Setelah agak sideways, baru mungkin nah akan dinaikkan nantinya. Nah, makanya Jadi, karena aku tuh carinya kan seringnya momentum jangka pendek ya. Jadi kayak CNMA ini aku pribadi sih agak kurang tertarik sebenarnya. hmm, oke, jadi mendingan kalau tertarik juga beli di market aja gitu ya. Pas udah Betul. listed aja ya. Iya, tapi aku belum mutusin sih karena kan masih ada 2 hari nih waktu untuk Oke. berpikir mau ikut atau enggak. Wah, berpikir jadi cari-cari informasi juga di luar prospektus gitu ya. Iya, harus dong. Heeh. Baik, wah banyak request nih sahab bahas ini bahas ini. Baik, kita akan tanya ke Sansan pelan-pelan ya teman-teman. Tadi ada yang nanya soal emiten yang cancel listing, yang P2P lending. Hmm, Gimana pendapatnya? akseleran ya. Tapi kayaknya ini bukan pertama kali dulu, kayaknya saya sempat juga dengar ada yang cancel listing juga. Ada jadi kayak King, terus sempat Hill juga dia batal, terus akhirnya balik lagi. Nah itu beberapa tuh ada yang batal karena biasanya nih Ci, mereka tuh antara em, registrasinya ke OJK ada masalah, atau yang kedua itu mereka belum dapat strategic investornya. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan mau IPO, dia itu kan harus di tahap terakhirnya itu namanya REC 3. Nah, REC 3 itu udah harus ada investor strategiknya di fixed allotment. Jadi kan kalau misalnya kita beli di IPO ataupun di IPO dari sekuritas, itu kita beli di poolingnya, Ci, bagian poolingnya. Nah, sementara di fixed allotment-nya itu, kalau kita mau lewatin REC 3, itu udah harus ada investornya. Kalau misalnya itu nggak lewat, OJK nggak akan lulusin biasanya. Hmm, baik. Kadang-kadang kan kita juga denger nih, oh ini IPO-nya strategik, oh ini IPO-nya non strategik. Nah, kalau buat kayak retail-retail kayak gini itu apa yang perlu kita perhatiin sih dan apa pengaruhnya biasanya ke pergerakan harga saham yang baru IPO ini? Kalau strategik ya itu sebenarnya terbagi dua lagi ya, Ci ya. Mm-mm. Kenapa strategik itu kadang menarik, kadang enggak? Karena kalau misalnya strategik, kan investornya itu emang mau keep dalam jangka waktu panjang ya, Ci ya. Jadi dia nggak Mm-mm. akan ngapa-ngapain tuh sahamnya, dibiarin aja sesuai market. Tapi ada lagi yang dimana strategik, tapi dia tuh dapatnya dikit karena rebutan sama yang lain. Nah, biasanya kalau misalnya strategiknya kayak gini, itu lebih bagus untuk momentum jangka pendek, karena dia akan beli lagi di market sekunder. Nah, terus kalau Hmm. misalnya kita lihat kadang ya, saham yang arah berjilid-jilid, itu rata-rata nih ya, kalau misalnya fundamentalnya nggak bagus, itu pasti dia nggak ada investor strategik. Gitu, karena ya emang dari sekuritasnya ya bantu cariin investor, dan ya mereka karena dapat jatahnya lebih besar, mereka pasti maunya naikin dulu, kayak gitu, biar bisa dapat untung juga. Baik. Mm-mm. Nah, sekuritas sebagai penjamin emisi itu maksudnya gimana nih? V Pratama nanya. Nah, jadi peranan sekuritas itu kalau untuk saham IPO, nah dia tuh salah satu fungsinya adalah itu cari investor juga. Terus ada sekuritas yang bantuin dari A to Z-nya juga. Jadi perusahaan datang ke sekuritas, aku udah kenal nih bagian IB-nya, aku datang ke sekuritas, nantinya sekuritasnya yang akan bantuin dari A to Z-nya. Tapi ada juga yang enggak nih, ada sekuritas yang maunya, oh kamu udah harus proper dulu, datang ke aku, nanti bantuin ke OJK dan lain-lain. Nah, sebagai penjamin emisi, sekuritas itu ada kayak aturan nggak tertulis bahwa dia tuh harus cariin untuk investornya.
gitu. Yang dalam artian untuk bisa lewatin Reg 3 tadi. Namanya aja penjamin emisi ya. Jadi dia harus yang emang menjamin bahwa dananya itu ready buat IPO.